873, dia anakku. Bab 873. Di dalam kamar, Ivana mondar-mandir seperti mesin yang tidak diberikan tombol berhenti. Rambut yang biasanya tertata rapi kini menjuntai berantakan. Wajahnya lelah, matanya memancarkan amarah dan kecewa yang bercampur satu. "Apa-apaan ini?" gerutunya sambil menghentakkan ponsel ke atas kasur. "Aska belum ada kabar juga. Malam pertama tapi suamiku entah di mana." "Gila!" Ia mengusap pipinya kasar, mengambil ponsel lagi, lalu menelpon seseorang. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum diangkat. "Halo, sudah dapat kabar di mana dia?" Suara Ivana irit dan pendek, penuh emosi yang ditahan. Di seberang sana terdengar jawaban yang tidak sesuai harapannya. "Belum," desis Ivana, tak percaya. "Masa tidak ada jejak sama sekali? Sudah kamu cek ke rumah sepupu-sepupunya atau ke tempat dia biasa nongkrong?" Suara di telepon mencoba menjelaskan sesuatu, tapi Ivana keburu memotong. "Aku nggak minta pendapat kamu. Aku hanya minta kabar di mana suamiku sekarang." Ia menutup telepon sebelum mendengar sahutan terakhir. Napasnya berat, seperti menanggung sesuatu yang lebih besar dari emosinya sendiri. Saat itu pintu kamar terbuka pelan. Mama Yuni masuk dengan langkah hati-hati, seolah mendekati gelas kaca yang retaknya sudah banyak. Begitu melihat Mama, Ivana langsung berhenti melampiaskan kekesalannya. Dinding emosinya runtuh. Ia terduduk di ujung tempat tidur dan menangis dengan suara pecah yang sangat berbeda dari amarah sebelumnya. "Ma!" Suaranya bergetar. "Kenapa Aska tega melakukan ini padaku? Aku nggak ngerti. Dia bahkan belum bicara apa-apa padaku dan tiba-tiba dia hilang." Mama Yuni duduk di samping menantunya dan meraih bahunya pelan. "Sabar dulu, sayang. Mama juga bingung dan gak tahu harus bagaimana. Tapi kita harus tenang. Kamu baru menikah, hubungan kalian masih meraba. Mungkin Aska ada urusan darurat." Ivana menggeleng kuat-kuat. Urusan darurat apa yang bisa bikin dia ninggalin istrinya di malam pertama menikah? Lagian, kalau darurat masa nggak bisa bilang dulu? Atau minimal kirim pesan atau kalau nggak, telepon aja. Air matanya jatuh lagi. "Kenapa Aska nggak memikirkan perasaan aku, Ma? Baru semalam resepsi. Kalau orang-orang tahu semalam aku ditinggal, bisa jadi bahan tertawaan semua orang." Mama mengusap punggung Ivana. Mama juga kecewa. "Tapi kita tunggu Aska dulu dan dengarkan dulu penjelasannya." Ketukan di pintu memecah pembicaraan itu. Seorang pembantu Art muncul. "Bu, Mas Aska sudah pulang." Mama Yuni dan Ivana sama-sama menoleh cepat. Ivana tak bergerak. Ada amarah yang masih menumpuk di kepalanya. "Kamu tunggu di sini, biar Mama yang turun," ujar Mama Yuni, berdiri pelan. Ivana hanya mengangguk tanpa suara. Suasana di lantai bawah terasa lebih dingin dari biasanya. Aska masih duduk di sofa di ruang tamu dengan wajah letih yang sulit ditutupi. Matanya merah karena kurang tidur. Tetapi bukan itu yang membuat Mama Yuni terhenti beberapa detik di ujung anak tangga, melainkan aura berat yang dibawa putranya. "Aska!" panggil Mama Yuni. Aska menoleh perlahan, tetapi kembali memijat kepala dan bersandar. Ketika Mama Yuni mendekat dengan ekspresi tegas, pertanyaan pertamanya datang tanpa jeda. "Alasan penting apa yang membuat kamu tega meninggalkan Ivana semalam?" Suara Mama terdengar dingin, tertahan tapi jelas menyimpan amarah yang sudah sejak subuh berusaha dikunci. Aska menarik napas dalam seperti menunda detik eksekusi. "Ma," ucapnya perlahan. "Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Mama. Jawab dulu pertanyaan Mama," sergah Mama Yuni. "Kamu pergi setelah resepsi tanpa kabar." Ivana panik. Mama panik.
Bahkan keluarganya bertanya-tanya. Kamu mau mama jawab apa, Aska? Aska menunduk sejenak, mencoba menyusun jawaban. Aku nggak bisa mau jelaskan di sini. Ia memandang ke arah lorong samping. Kita bicara berdua, Ma, ini penting. Ada getaran dalam suaranya yang membuat Mama Yuni mengernyit. Ia hampir menolak, tetapi tatapan Aska yang serius membuatnya yakin sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Akhirnya Mama menghela napas dan berjalan menuju ruang kerja. Aska mengekor di belakang. Begitu pintu tertutup rapat, Aska mengajak Mama untuk duduk di sofa, sementara ia sendiri bersimpuh di hadapan wanita yang melahirkannya ke dunia itu. Ada apa, Aska? Apa ada masalah besar yang sudah terjadi? Jangan bikin Mama takut. Aska terdiam dan menunduk. Butuh beberapa menit baginya untuk mengumpulkan keberanian. Ma, aku sudah melakukan dosa dan kesalahan besar. Mama Yuni mengerutkan alis, tidak memahami arah pembicaraan ini. Apa maksud kamu? Dosa dan kesalahan besar apa? Semalam aku pergi meninggalkan hotel bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang harus aku pastikan sendiri. Mama belum menyela, tetapi sorot matanya jelas menuntut penjelasan yang tidak setengah-setengah. Jelaskan semuanya. Aska mengangkat kepala hingga tatapannya bertemu dengan tatapan Mama. 9 bulan lalu aku melakukan kesalahan besar. Aku mabuk dan... Mama langsung melepas tangan Aska yang memegang lututnya. Meskipun belum selesai ucapan putranya itu, tetapi ia bisa menebak kemana arah pembicaraan itu. Jangan bilang dosa dan kesalahan yang kamu maksud berhubungan dengan perempuan. Aska terpejam. Pelan, ia mengangguk. Aku minta maaf, Ma, gak tahu kenapa semuanya bisa terjadi. Aku mabuk dan melakukan hal yang gak seharusnya terhadap seorang gadis yang aku sendiri gak kenal. Dan akibatnya, semalam dia melahirkan seorang bayi perempuan. Mama Yuni membeku. Seketika, seperti seseorang yang mencoba memahami kata demi kata, tapi tidak menemukan makna yang bisa diterima akal. Kamu bilang apa tadi? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aska mengulang tanpa berusaha meredakan pukulan kalimatnya. Iya, Ma, semalam aku melihatnya di jalan. Dia sendirian dan gak punya tempat untuk berlindung. Aku membawanya ke rumah sakit dan dia melahirkan anak yang katanya anak kamu. Aska menggeleng menyadari kalimat Mama yang penuh keraguan dan tuduhan. Dia selalu menghindar dari aku. Dia bilang anak itu bukan anakku. Mama menutup mulut dengan kedua tangannya. Mata berkaca-kaca, nafasnya tercekat oleh kejutan yang terlalu besar. Enggak, Aska, Mama harap anak itu bukan anak kamu. Bisa saja perempuan itu hamil dengan laki-laki lain. Dia bilang itu bukan anak kamu, cuma akal-akalan dia aja, supaya... Enggak, Ma, dia bahkan minta aku meninggalkan dia dan anaknya. Aku melihat sendiri proses persalinannya. Aku yang menggendong bayi itu untuk pertama kali. Dan hanya melihat wajahnya, aku yakin dia anakku. Tangis Mama pecah begitu saja, bukan jeritan. Bukan pula histeris. Hanya tangis seorang ibu yang merasa dunia anaknya runtuh begitu cepat. Ya Allah, Aska, kenapa bisa seperti ini? Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sadar apa yang kamu ucapkan barusan? Aska mengusap wajahnya, menahan getaran di suaranya. Semua ini salahku. Aku yang menghancurkan hidup perempuan itu. Mama perlahan menggeleng. Tapi kamu bisa saja dijebak. Bisa saja dia sengaja. Enggak, Ma. Aska memotong cepat. Dia enggak salah. Justru aku yang merusak masa depannya. Aku yang membuatnya terjebak dalam trauma dan malu. Hanya karena mirip, kamu gak bisa seyakin itu kalau anak yang dia lahirkan itu anak kamu. Aska, bisa saja sebelum bersama kamu, dia sudah. Ma? Potong Aska.
Dia masih perempuan saat bersamaku. Aku orang pertama yang... Cukup! Mama menatap Aska dengan mata yang dihujani air. Suaranya naik setengah oktav. Walaupun begitu, kamu harus sadar bahwa kamu baru menikah. Apa kamu gak memikirkan Ivana sedikit pun? Bagaimana perasaan Ivana dan keluarganya? Dan bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Aska termenung. Ia sadar atas segala masalah yang sedang menantinya dengan pengakuan ini. Aku tahu, tapi bagaimana dengan anakku? Apa salahnya? Aku gak bisa mengabaikannya. Mama menutup wajah dengan kedua telapak tangan, menangis di sana. Keheningan itu panjang mendominasi. Nyaris seperti tidak ada lagi kata yang mampu menengahi. Aska terduduk dalam diam, memandangi mamanya yang sedang menanggung tamparan paling besar dalam hidupnya. Hingga satu kalimat keluar dari mulut mama. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aska diam sejenak, lalu menarik napas. Info seputar karya ada di IG @kolom langit. Bab 874, tidak akan menerimanya. Bab 874, aku harus bertanggung jawab. Ma, aku nggak bisa meninggalkan anakku. Ruangan itu kembali hening. Tak ada yang terdengar selain isak tangis mama. Tanpa mereka sadari bahwa di depan pintu ada sepasang telinga yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan itu. Langkah kecil terdengar di balik pintu. Sangat pelan dan hampir tak terdeteksi. Ivana mematung di sana. Wajahnya pucat, bibir bergetar, dan mata memerah seolah baru dilanda badai yang tidak pernah ia bayangkan di seluruh hidupnya. Menghancurkan hidup perempuan itu, anakku, bertanggung jawab. Potongan kalimat yang lolos dari pintu tadi bergema lagi di kepalanya. Ivana memegang gagang pintu erat-erat, napasnya tercekat. Ada sensasi seperti ditampar dengan kenyataan yang terlalu brutal untuk diterima. Aska punya anak dari perempuan lain. Ia menggeleng pelan demi mengembalikan akal sehatnya yang sempat menghilang. Kemudian mundur selangkah. Dalam sekejap ia merasa dadanya sesak, seakan udara di sekitarnya menolak masuk ke paru-paru. Setelah terasa cukup jauh dari pintu, Ivana berbalik dan berlari menuju kamar. Begitu sampai di sana, ia menutup pintu rapat-rapat, membelakangi dinding kamar, dan wajahnya berubah sepenuhnya. Kemarahan, ketakutan, dan rasa tidak percaya bercampur menjadi satu. Nggak mungkin, bisiknya tersendat. Nggak mungkin Aska melakukan itu. Ia berjalan mondar-mandir, tangan meremas ujung piyama yang masih ia kenakan. Semua yang terjadi terasa seperti potongan mimpi buruk yang dipaksakan. Itu pasti trik murahan dari perempuan itu. Nggak mungkin dia melahirkan anak Aska. Dia bohong supaya Aska mau bertanggung jawab dan melindungi mereka. Suara Ivana bergetar, penuh amarah dan luka. Aku baru menikah kemarin. Bagaimana mungkin semuanya berubah dalam semalam? Ia berhenti. Memandang pantulan dirinya sendiri di cermin. Rambut rapi yang ia tata dengan penuh harap semalam kini tampak kusut. Wajah yang biasanya penuh percaya diri tampak runtuh. Tatapannya berubah. Aku nggak boleh diam saja. Ia menarik napas panjang. Aska milikku. Aku bukan perempuan yang bisa ditinggalkan begitu saja. Aku harus menemukan perempuan itu, siapapun dia. Kedua tangannya mengepal. Akan kupastikan Aska tetap berada di sisiku. Ia bicara pada dirinya sendiri, seolah mencoba meyakinkan seluruh tubuh yang masih bergetar hebat. Gak ada yang boleh merebut Aska dariku. Sementara itu, di ruang kerja, kesunyian kembali menyelimuti. Mama Yuni menunduk dengan wajah yang basah oleh air mata. Ada rasa kecewa, takut, cemas, dan marah. Semua campur menjadi satu, membuat wanita itu sulit bernapas lega. Aska duduk di seberangnya, membenarkan posisi duduk, namun tetap menunduk seakan tak pantas menatap wajah ibunya sendiri. Ma,
Suara Aska pelan namun mengandung ketegasan yang lahir dari keputusan yang ia tahu akan membawa konsekuensi besar. Aku tahu ini berat untuk Mama terima. Aku mengerti kalau Mama marah, kecewa, atau bahkan nggak mau menerima anakku. Mama Yuni mendongak perlahan, sorot matanya penuh rasa tak percaya. Tapi, walaupun keluarga kita nggak ada yang mau menerima, dia tetap anakku dan aku tetap akan melindungi dia. Mama mengusap pipi. Air mata terus menetes tanpa bisa ia kendalikan. Lalu bagaimana dengan Ivana? Aska terdiam beberapa detik. Yang terasa hanya dengus napas lelah yang memenuhi ruang itu. Aku akan bicara dengannya. Mama memejam, kembali menunduk. Ivana nggak akan bisa menerima ini. Kamu pikir dia cukup kuat mendengar bahwa suaminya baru menikah kemarin tapi sudah menarik tanggung jawab untuk perempuan lain dan seorang bayi? Aku tahu. Tapi anakku jauh lebih membutuhkan aku. Meninggalkan anakku sama saja dengan aku melakukan dosa lagi. Dan kamu pikir dengan menyakiti istri kamu itu bukan dosa? Mama meremas tisu erat-erat. Kamu akan menciptakan kebencian, permusuhan, dan luka yang mungkin seumur hidup nggak akan sembuh. Lebih baik daripada aku pura-pura tidak punya anak sementara ada darah dagingku hidup tanpa tahu siapa ayahnya. Jawaban itu membuat Mama terdiam untuk waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Aska menutup percakapan itu dengan perlahan. Aku akan bicara dengan Ivana, Ma, dan setelah itu aku akan kembali ke rumah sakit. Reaksi Mama tak langsung terlihat jelas. Ia hanya duduk, menatap lantai seperti menatap masa depan yang tiba-tiba gelap. Aska berdiri perlahan, membungkuk sedikit sebagai rasa hormat, lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum tangan Aska menyentuh gagang pintu, suara Mama terdengar lirih nyaris seperti bisikan. Aska, sekali lagi Mama tanya, apa kamu benar-benar yakin bayi itu anak kamu? Aska berhenti dan menoleh. Andai Mama bisa melihatnya, Mama pasti nggak akan bertanya seperti ini. Aska membuka pintu, lalu segera beranjak menuju kamarnya. Butuh beberapa menit baginya menenangkan hati sebelum membuka pintu. Ivana duduk di tempat tidur dengan gelisah. Namun, saat melihat suaminya memasuki kamar, ia langsung berdiri. Aska mendekat, membuat Ivana langsung menyambut suaminya dengan pelukan erat, seperti seseorang yang takut kehilangan. Aska diam saja, tak pula membalas pelukan Ivana. Perlahan, ia melepas tangan yang melingkar di tubuhnya. Maaf, semalam aku pergi tiba-tiba. Ada yang harus aku urus. Aku udah tahu. Aku dengar semua pembicaraan kamu dan Mama. Aska menatapnya terkejut, tetapi tak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ekspresi wajahnya tetap datar seperti biasanya. Berarti, aku nggak perlu menjelaskan apapun lagi. Ivana menggelang. Bulir-bulir air mata mulai berjatuhan. Demi apapun ia tidak akan melepaskan Aska. Bila perlu akan ia singkirkan perempuan itu dan bayinya. Perempuan murahan itu pasti sengaja menjebak kamu. Aku yakin anak yang dia lahirkan itu bukan anak kamu. Kalaupun mirip kamu, bisa aja itu hanya kebetulan, kan? Dia hanya memanfaatkan anak haramnya untuk menipu kamu. Sorot tajam Aska mengarah kepada Ivana. Sebutan anak haram yang disematkan Ivana kepada Lili membuat hati lelaki itu serasa terbakar. Jangan pernah sebut anakku sebagai anak haram. Desisnya dingin. Ivana tak mau kalah. Lalu, kalau bukan anak haram, apa namanya? Dia melahirkan anaknya tanpa suami dan sengaja menjerat kamu untuk jaga bicaramu, Van. Aska nyaris membentak. Ivana menggelang. Tak percaya bahwa Aska bisa membentaknya hanya demi membela seorang perempuan murahan dan bayi yang bahkan baru pertama kali dilihat Aska. Jati, apa yang kamu inginkan? Kamu mau bawa anak haram itu ke rumah ini? Kamu mau minta aku menerima anak itu di keluarga kita? Jangan harap. Aku nggak akan pernah mau menerimanya. Ivana menggila, tetapi Aska tetap mempertahankan raut datarnya.
Aku nggak akan minta kamu menerima anakku. Nadanya terdengar datar, tetapi penuh tekanan. Aku akan mengajukan pembatalan pernikahan kita. Ucapan Aska itu layaknya sambaran petir di siang bolong bagi Ivana. Tubuhnya menegang, membeku di tempat. Matanya melotot tak percaya. Tapi apa?